Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami blog DNA 3 Janda blogspot.com dengan komunitas kami Jiwa Takwa. Segala ilmu warisan akan tetap ada, wariskan anak cucu. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya agar selalu dapat video update dari kami. Hasanah kejawen ilmu penakluk jarak tempuh dan ilmu lembu sekilan halimunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh kasih dan salam hormat untuk semua. Saya mencoba posting lagi, tapi sebelumnya seperti biasa saya menundukkan kepada segala kerendahan hati dan keterbatasan ilmuku. Bila postingan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan ketinggian ilmu saudara pembaca, niat saya hanya ingin berbagi untuk menambah hasanah keilmuan agar tetap langgeng bagi yang mau mengamalkan. Keilmuan penakluk jarak tempuh atau yang sejenis ini cukup populer di Kalteng, karena akan sering dijumpai pelaku keilmuan ini bila ada sebuah kejadian yang cukup besar seperti kerusuhan, perang di tempat-tempat yang masih jauh dari hiruk-pikuk kota, dan lain yang mana dengan ilmu ini pengamal bisa sekejap mata bisa berada di tempat yang diinginkan. Dalam Al-Quran juga ada cerita tentang keilmuan serupa, yaitu di ayat yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang memerintahkan untuk memindah singgahsana Ratu Bilqis ke hadapnya dalam sekelip mata. Bahkan jin iblis pun tidak sanggup, namun seorang ahli hikmah yang mampu melaksanakan tugas tersebut, yaitu Asif bin Barkhia, salah seorang menteri Nabi Sulaiman. Saya tidak membahasnya, bisa lain waktu tentang Ismul Ajam yang diamalkan oleh menteri yang istimewa ini. Dulu masih ABG, waktu itu masih bekerja di jalan tembus dari Kalteng ke Kaltim, lumayan jauh lah dari kota. Saya tahu keilmuan seperti ini dari seorang yang lumayan berumur dan masih ada hubungan keluarga. Beliau tinggal kira-kira 50-an kilometer lebih dari tempat tinggal waktu itu. Yang aneh, beliau ini bila ada keperluan walau tengah malam buta seperti beli gula, sabun, kopi dan lain-lain selalu ke kampungku untuk berbelanja. Dan hampir setiap belanja biasanya mampir sebentar ke rumah mendatangi julak Pak Deku untuk numpang sholat. Bila selalu sholat 5 waktu, sekedar ngobrol, ngopi, dan lain-lain. Beliau orang yang sederhana, namun dibalik kesederhanaan beliau untuk wawasan dan pengalamannya tidak kalah dengan orang-orang kaya sekalipun. Bagaimana tidak, beliau sudah banyak keliling kota, bahkan negara. Makanya tidak heran barang-barang beliau bisa dibeli langsung dari Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Bahkan bila mau bisa titip beliau bila kita ingin membeli barang, misalnya arloji, kacamata, dan lain-lain. Bila Anda bercerita suatu daerah, maka beliau akan tahu daerah itu beserta nama-nama jalan di daerah tersebut. Believe it or not, this is real, no hoax. Nah, terakhir bertemu beliau, saya mau diturunkan keilmuan ini dengan syarat 1 piring putih polos dan kain. Namun saya menolak karena bukan urgent untukku pribadi dan saya tidak sanggup dengan pantangannya, yaitu tidak boleh mengendarai kendaraan atau numpang kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Saya tidak bisa karena saya orang modern dan masih ABG juga. Saya akan share versi lainnya tentang keilmuan penakluk jarak tempuh yang kegunaannya bagi orang-orang yang kemana-mana suka jalan kaki agar perjalanan jauh jadi pendek, singkat seperti ilmu limbah bumi. Keilmuan versi kejawen yang saya dapat dari seorang guru juga sahabatku, bacaannya yaitu Tut Jati Lub Mongso Allah Mongso Rasulullah. Aplikasinya, sebelum makan baca 3 kali dan sesudah makan 3 kali juga, dengan catatan sebelum dan sesudah makan tidak boleh cuci tangan dengan air, namun boleh pakai tisu atau lap. Amalkan terus secara istiqomah, dan bila mau menggunakannya silangkan kedua tangan di depan dada, baca 3 kali. Saya share juga keilmuan lain versi kejawen, namanya ilmu lembu sekilan halimunan. Berikut ini mantranya, asli dari awal saya mendapatkannya. Sun matak ajiku si lembu sekilan, zatullah sifatullah tinumbak tuna sinuduk luput wakasan. Aplikasinya dibaca 99 kali selama 7 malam berturut-turut. Lalu setelah 7 malam bacanya cukup tiap hari 1 kali. Untuk penggunaannya dibaca 3 kali. Insya Allah semua serangan dari musuh akan melesat. Kalaupun tidak mau ribut dan tidak mau ada masalah urusan, baca 3 kali juga dengan meniatkan agar tidak kelihatan oleh musuh atau orang yang kita takut kejahatannya. Demikian yang bisa saya tulis, tidak niat menggurui, apalagi lebih dari itu. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maafnya. Wallahu a'lam. Makasih dan wassalam.